بعد أما بعد وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Yang menghormati pengurus Masjid Nurul Hidayah Kampung Pondok, yang menghormati yang tuanku, yang mama, tokoh masyarakat, Pondok Tanjung, para pemuda, juga anak-anak yang kami cintai, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Raya Masjid Nurul Hidayah Kampung Pondok yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kembali kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan qiyamul Ramadan, yaitu menyemarakkan, mensyiarkan malam-malam Ramadan dengan sholat berjamaah, bisa berjamaah, kemudian tarawih, zikir dan tadarus serta iktikaf, dan dilanjutkan untuk makan sahur di rumah masing-masing. Dengan ucapan alhamdulillah, Allah masih memberi kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga ringan rasanya langkah kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat arwah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu sidang jamaah yang Ambo hormati, izinkan Ambo malam hari ini menyampaikan tema dan judul ceramah Ramadan, yaitu menjaga potensi nafsu. Menjaga potensi nafsu. Ada 3 macam nafsu yang Allah titipkan kepada kita setiap insan. Yang pertama yaitu nafsu lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bi nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Yang kedua, nafsu amarah. Dan surat Yusuf, inna nafsa la'amaratun bisu illa marrahima rabbi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu amarah cenderung mengajak manusia berbuat kejahatan, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah menghadap Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi.
Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Tiga macam nafsu ini yang ada pada diri manusia, di mana setiap tahun kedatangan Ramadan ini kita diperintahkan Allah untuk senantiasa mengendalikan, menjaga, memelihara hawa nafsu tersebut. Karena nafsu tidak bisa dimatikan, nafsu tidak bisa dibunuh, tapi nafsu hanya bisa dikendalikan. Ibarat seseorang membawa kendaraan mobil, kalaulah pedal gas itu diibaratkan seperti nafsu, maka rem dan kopling itulah sebagai yang disebut dengan kuasa. Ketika nafsu seseorang menggelonjak ke depan, karena nafsu ini sifatnya mendorong. Yang pertama mendorong ke depan, yang kedua ke atas. Kalau sudah satu, dia pasti mau dua. Kalau sudah dua, pasti mau tiga. Kalau sudah tiga, pasti mau empat. Nafsu sifatnya ke depan dan ke atas. Kadang-kala seseorang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, hilang baginya akal. Ditutupnya akal, ditutupnya hati. Yang dominan adalah nafsu yang ke depan. Ini yang dikatakan seseorang yang senantiasa mempertuhankan hawa nafsunya. Maka tidak jarang, tidak sedikit orang yang mempertuhankan hawa nafsunya terjelembab ke jurang kehinaan, bahkan derajatnya lebih rendah dari binatang. Kalau nafsu manusia telah memuntahkan akal, memuntahkan hati, dia yang di depan, ini berbahaya kaum muslimin. Maka Ramadan hadir, puasa datang, apa gunanya? Sebagai stabilitas terpelatur batin untuk mengendalikan nafsu tadi. Siapapun manusia kalau sudah kelas 2 pasti pengen naik kelas 3, tak mau turun, tak mau. Maka tidak jarang kita lihat kaum muslimin sekejap-kejap harimau, tak mau dia makan anaknya. Sekuat-kuatnya Jawi jantan, dia tahu mana lawan jenisnya. Tapi lihat manusia, na'udzubillah min dzalik, kadang-kala berbuat sadis kepada anaknya sendiri, kepada cucunya, karena dibuntahkan oleh hawa nafsu. Bahkan ada laki-laki yang bercewek ke laki-laki. Jauh itu tahu dulu mana jantan Valentino. Ada dominan di situ karena nafsu yang ke depan, akalnya di belakang, hatinya tertutup oleh kebenaran. Maka ketika Allah memberikan 4 potensi dalam tubuh manusia ini yang membuat manusia mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Allah berikan manusia akal dan nafsu, tapi Allah tidak berikan kepada malaikat. Malaikat hanya diberi akal, tapi malaikat tidak diberi nafsu. Binatang hanya diberi nafsu, binatang tidak diberi akal oleh Allah. Tapi lihat manusia diberi akal, diberi nafsu, dan manusia diberi wahyu sebagai pembimbing bagaimana menjaga potensi nafsu itu. Maka Nabi seringkali mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'
wa amalin la yunfa wa du'ain la yusma wa min nafsin la tasfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Satu. Yang kedua kata Nabi, doa Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari amal ibadah yang tidak naik ke langit. Tiga, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak makbul. Yang keempat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang selalu diperturutkan. Poin yang keempat inilah yang setiap Ramadan datang kita dilatih untuk pengendalian hawa nafsu. Kaum muslimin sidang jamaah bisa tarawih yang dimuliakan Allah. Jadi sifat nafsu tadi selalu mendorong maju ke depan dan naik ke atas. Kalau sudah pangkatnya bintang 1 pengen bintang 2. Kalau sudah bintang 2 pengen bintang 3, itu naik ke atas. Kalau perlu sampai bintang 7, udah bintang 7 kepalanya pusing, minum puyeng. Kalau saya minum loh, sama sampai bintang 4 ya Pak, dan sudah bintang 7, bintang 4, dan 5. Apa ibu sidang jamaah? Maka nafsu yang ada dalam diri tadi, berapa potensi yang Allah berikan? 1, akal, gunanya untuk berpikir, ladangnya adalah ilmu. Yang kedua, qalbun, hati. Allah berikan potensi kepada manusia hati. Apa guna hati? Untuk merasa sedih, gembira, riang, canggung, tawa. Itu yang merasakan hati. Yang ketiga, al-jism. Disebut itu artinya anggota tubuh yang kasar, tangan, kaki, mata, telinga, hidung, mulut. Allah berikan. Yang keempat, an-nafsu, yaitu nafsu. Dan nafsu ini Bapak Ibu, dalam Al-Quran disebutkan tadi ada 3 potensinya. 2 yang mengajak manusia kepada kebaikan, 1 yang mengajak manusia kepada kejahatan. Yang 1 inilah yang seringkali manusia dibutakan oleh nafsu amarah. Sehingga kita lihat dalam fenomena kejadian ada mama yang sadis memperlakukan kemenakan. Ada terjadi perkelahian antara kawan dengan kawan sampai saling membunuh. Na'udzubillah. Apa yang terjadi dan kenapa bisa terjadi? Jawabannya adalah tadi mampu dia kendalikan. Ibarat orang menggas, gas terus, tidak pernah keren. Sebab kerennya ini adalah puasa. Orang kalau membawa mobil, dia pasti keren. Cobalah kalau bawa motor, tekan gas terus, gak usah keren-keren. Anak ngadoni pukul jodoh setelah itu bah. Orang yang memperjuangkan nafsu seperti itu gambarannya. Tak peduli halal, haram, tak peduli semen, tak peduli batu koral, semen masuk, koral masuk. Subhanallah, ini mulut manusia yang ketek Pak. Perutnya itu sekadar buah pir. Kalau Jawi hanya makan rumput, kapau hanya makan rumput, kambing hanya makan dedaunan. Tapi manusia apa yang tak masuk? Kambing masuk ke mulut manusia, Jawi masuk, kapau masuk, nasi masuk, oral masuk, semen masuk, ayam masuk, anak tak masuk. Maka perut manusia ini ibarat keranjang sampah. Apa aja masuk,
Kalau jangan tak masuk buka puasa ini teh manis lapet dua ikut ada 7 macam dari makanan masuk saudara kembali kalau yang makan nasi. Tapi orang yang beriman dia punya stabilitas temperatur batin, yaitu punya iman untuk mengendalikan hawa nafsu. Apa yang sanggup dan mampu mengendalikan tidak lain tidak bukan puasa Ramadan ini adalah bulan pengendalian hawa nafsu. Rugi kalau tidak puasa, rugi kalau kita tidak salat dalam bulan Ramadan itu beramal ibadah, rugi kalau tidak salah satu yang lain untuk melaksanakan amaliyah Ramadan. Kenapa rugi? Karena Bapak Ibu, betapa para nabi, para rasul dan orang terdahulu menginginkan kok dapat bulan kedua pada bulan satu lain bulan Ramadan. Tapi sayang Ramadan itu hanya 1 bulan. Aku simpulkan Bapak Ibu, jadi nafsu yang kita jaga dan pelihara, yang pertama nafsu lawamah, nafsu yang bimbang, nafsu yang menyesali diri sendiri, menyesal ketika sudah berbuat. Ada seorang ibu yang ambil lidi, dikabek lidi itu 10 inci, dilapih anaknya tadi rata lulung, ampun pak, nangi anak. Dilapih itu dia makai. Bangsa ampun rasa ampun pak. Ketika malam tidur ibunya, anaknya tidur dicarinya di anaknya tadi, kakinya itu berjajak, dia punya malam dia dong gigi dan itu mana nih itu dari tengah malam mana nih seorang ya dicari itu kakian lain lukup dia yang nampu tadi siang kapal ada salnya itu nafsu lawamah, menyesal ketika sudah berbuat. Berurai air mata itu tadi mencari anak ada luka baru. Padahal anak itu pas bangun pagi-pagi tidak bahaya, cuman ada jejak merah-merah akibat pintu tadi melapihnya kue. Itu nafsu yang menyesal kemudian. Yang kedua, nafsu amarah. Ini nafsu yang buta, nggak peduli halal haram, nggak peduli teman atau orang lain. Yang ketiga, yaitu nafsu mutmainnah. Di nafsu yang ketiga inilah nafsu yang akan kita dapat ketenangan, ketentraman akan kita dapati setelah kita senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Hati lapang, jiwa tenteram, zikir kepada Allah, sholat, tadarus, puasa, mengaji Al-Quran. Ini yang menyebabkan hati manusia ibarat seperti malaikat. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya bagi kita. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf karena Ustadz yang semestinya kita undang, beliau membawa jamaah umroh ke Mekah Ramadan, jadi Ambo sebagai pengganti Pak Bu. Jadi wajar saja yang namanya pemain Serenko tidak sehebat dan pemain asli. Jadi baik pepatah kata tidak ada rotan akar pun jadi. Namun Bapak Ibu, anak namun sampaikan tadi sepanjang uraian kok tersinggung dan naik karantung turun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita jalani Ramadan ini dengan bulan pengendalian hawa nafsu. Bagaimana caranya? Caranya adalah melaksanakan semua amaliyah-amaliyah yang ada di bulan Ramadan yang suci ini, sehingga kita mampu mengendalikan
mampu menjaga potensi hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Billahi taufiq wa hidayah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.